Al-Quran itu punya haknya pertama dibaca, kedua dihafal, ketiga tadabbur. Setelah semuanya selesai dipelajari, diapakan? Diamalkan. Ya, jadi titik tertinggi adalah diamalkan. 4 bagian itu kita mesti punya. Dibaca, dihafal, tadabbur, diamalkan. Ya. Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid ala ta'amin hadi. Pembacanya apa? Yang mana aja, sebutin. Ada apa aja di situ? Ala aja. Ala ta'ami ada apa aja? Ala matobi'i ro'a matobi'i miu ikom biguna. Ya sudah. Ya terus? Wa matobi'i Ya, kalau di wakaf qalqala sughra. Fad'u lana. Ya kok? Ada apa aja di situ? Ya. Kabir rabbaka yukhrij lana. Terus matabi'in mimma farul. Ya, matabi'i dengan apa? Aslinya min ma. Aslinya min ma. Nunnya hilang. Jadi apa tuh? Nun mati bertemu dengan mim apa? Idgham bigunnah. Ya, mungkin kalau nggak tahu asal kata bahasa Arabnya dikira idgham ini aslinya min ma. Ya. Jadi nun langsung dihilangkan, dimasukkan ke mim. Maka nun sukun bertemu dengan mim jadi idgham bigunnah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id, dan ingatlah. Kultum. Apa kultum? Kuliah 7. Bukan begitu. Kultum artinya kalian telah berkata. Siapa di sini maksudnya kalian? Bani Israil. Siapa Bani Israil? Keturunannya Nabi Ya'qub alaihis. Israil adalah sebutan lain dari Nabi Ya'qub. Ya. Kalau Yahudi apa Yahudi? Kalau Yahudi itu dinisbatkan dari salah satu anaknya Nabi Ya'qub bernama Yahuda. Maka anak-anaknya ya yang mengikuti Yahudi keturunannya disebut Yahudi. Maka bedakan antara Israil dengan Yahudi. Kalau Israil itu artinya sebutan lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, sedangkan Yahudi itu di bawahnya Nabi Ya'qub, artinya anaknya Nabi Ya'qub. Jadi komunitasnya lebih kecil. Ya, kalau Israil itu semuanya. Ya. Jadi Nabi Ya'qub ini punya 12 anak. Ya, punya 12 anak. Nah, satu anak menjadi nabi, namanya Nabi Yusuf alaihis salam.
Nah, 12 anak itu disebut dengan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Nah, kemudian ada dari keturunan Yahuda, yang mana sebagian besar keturunan Yahuda ini membangkang dan menjadi pembunuh para nabi. Maka dinisbatkan dengan Yahudi. Sebenarnya dari keturunan Yahuda itu ada nabi-nabi yang dikaruniakan kekuasaan, ya. Jadi dari keturunan Yakub, dari 12 keturunan, satu menjadi nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dari 3 keturunan melahirkan para anbiya, atau yang disebut dengan nabi-nabi dari Bani Israel. Pertama dari Lewi, ada anaknya Nabi Yakub itu namanya Lewi. Lewi mempunyai keturunan Imran. Imran punya 2 anak, Musa dan Harun. Keduanya jadi nabi. Kemudian ada dari keturunan Yahuda, sebagaimana tadi cikal bakalnya yang disebut dengan Yahudi. Ya. Yahudi ini memunculkan seorang nabi pertama, Daud alaihissalam. Tapi keturunan jauh. Tapi bersambung nanti nasabnya itu, ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam punya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari keturunan Nabi Sulaiman nanti nyambung lagi muncul seorang nabi. Ada di situ Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak Yahya, juga diangkat jadi nabi. Kemudian hidup semasa Zakaria seorang yang mulia yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, yakni Imran, menjadi surat yang ketiga, Alu Imran. Ya, Imran itu dari keturunan Yahuda, dari keturunan Israel juga. Punya istri namanya Hana. Hana melahirkan seorang anak perempuan namanya Maryam. Hana bernazar, kalau seandainya saya punya anak, maka saya akan hibahkan anak itu untuk menjadi khidmatul agama, untuk menjadi penolong atau pelayan agama di Baitul Maqdis. Nah, tatkala Maryam ini lahir, bapaknya yang bernama Imran meninggal dunia. Kemudian dihibahkanlah setelah remaja, ya, umur atau usia Maryam ini ke Baitul Maqdis. Diasuh oleh Nabi Zakaria. Dari Maryam ini punya seorang anak tanpa bapak. Siapa? Nabi Isa alaihis salam. Ya, itu nabi-nabi dari Bani Israel. Adapun nabi yang bukan dari Bani Israel, kalau kita merujuk ke atas dulu, ya. Awal pertama kali peradaban manusia dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan membuat satu makhluk di bumi ini yang menjadi khalifah untuk mengatur bumi. Siapa makhluk itu? Manusia. Siapa manusia itu? Orang. Siapa orang itu? Ya, Nabi Adam alaihis salam. Diceritakan, ya, dengan tersirat dalam surat Al-Baqarah yang telah kita pelajari, bahwa Nabi Adam pertama kali hidup di surga. Diberikan teman seorang istri, yakni Hawa alaihis salam. Kemudian diturunkan ke bumi, ya. Dimulailah peradaban manusia di bumi itu. Berapa ribu tahun yang lalu kalau dari sekarang? Ada nggak peradaban manusia ini dari Nabi Adam sampai sekarang sudah 10.000 tahun? Ada nggak? Kurang dari 10.000 tahun. Jadi manusia hidup di bumi ini masih 10.000 tahun, 8.000 tahun itu sebentar. Nabi Adam bertemu, singkat cerita, dengan Hawa alaihissalam di bumi ini.
punya anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada ikhtilaf anaknya Nabi Adam ini. Ya, tapi yang paling masyhur Nabi Adam punya anak 40. Ya, 40 itu melalui proses 20 kehamilan. Jadi setiap kali melahirkan kembar. Ya. Kemudian dari Nabi Adam ini punya anak yang bernama Nabi Syit. Ya, Nabi Syit. Dari Nabi Syit ini nanti menurunkan seorang Anbiya. Jadi Anbiya ini enggak dicampur. Dari Nabi Syit doang. Jadi nanti nasabnya itu Adam alaihissalam, Nabi Syit, terus Idris, terus apa lagi? Nuh. Nah, terus dari Nuh ini punya 4 orang anak. Sebagaimana kita ketahui kisahnya, yang kita ketahui anak Nabi Nuh itu siapa? Kan'an. Padahal punya 4 orang anak. Yang pertama ada anaknya namanya Ham. Ada namanya anaknya Yafid. Ada anaknya namanya Syam. Nah, kemudian dari Nabi Nuh ini ke Syam. Jadi titisan ambiyanya ini ke Syam. Dari Syam ini ya melahirkan nasabnya para ambiya, diantaranya Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian titisan Anbiya kemana lagi? Bukan ke Nabi Hud, bukan ke Nabi Saleh, bukan ke Nabi Lut, tapi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim ini punya 2 orang anak dari istri yang berbeda, dari Siti Hajar dan Siti Syarah. Dari Siti Hajar siapa? Nabi Ismail alaihis. Dari Siti Sarah siapa? Nabi Ishak. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim ini punya anak lagi, ya. Artinya anaknya itu bukan hanya Ismail dan Ishak. Ada anak yang memang tidak diangkat Nabi, ya. Di antaranya adalah Madian, yang mana nanti Madian itu memunculkan seorang nabi, yakni Nabi Shu'aib alaihi salam. Jadi Shu'aib ini enggak termasuk Bani Israel. Nanti jauh ke sini. Nah, kemudian kita langsung bahasanya ke Ismail dan Ishak, ya. Kemudian dari Nabi Ismail ini ada namanya zamanul fatrah, kekosongan para Jadi dari Nabi Ismail ini keturunannya tidak mengeluarkan anbiya, lama, ya, ratusan tahun. Ya, sedangkan dari Nabi Ishak, beliau punya anak namanya Nabi Yakub, diangkat jadi nabi. Tapi dari Nabi Ishak juga punya seorang anak, ya. Tapi menurut ahli sejarah dalam tafsir Ibnu Katsir juga nggak disebutkan. Yang disebutkan adalah namanya Ish, yang keturunan dari Ishak. Ish. Nanti Ish ini melahirkan seorang anbiya dari nasabnya, yakni Ayub alaihissalam dan Zulkifli alaihissalam. Jadi yang bukan Bani Israel, sebelah sini ada Ayub, ada Zulkifli, sebelah sini ada Shu'aib. Nah, kemudian masuk ke Yakub. Nah, sini. Dari Yakub ini tadi yang dijelaskan punya 12 orang anak. Nah, maka ini masuk ke Bani Israel. Para nabi dari sini kebanyakan, dari Bani Israel. Ya. Yakub sendiri punya anak Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian dari Yusuf itu ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Di antaranya ada yang mengatakan dari keturunan Yusuf itu ada seorang nabi dan rasul, yakni Nabi Ilyasa. Tapi ikhtilafnya nanti di Lewi. Ada yang mengatakan Ilyasa juga keturunan Lewi. Ya. Dari Nabi Yakub ini yang memberikan titisan nabi ada 3, 4 dengan Yusuf ini ikhtilaf. Ya. Jadi pertama ada Yahuda yang nanti cikal bakal Yahudi, ya. Kedua ada Lewi. Ketiga yakni ada apa lagi? Ya, pertama ada Yahuda.
Yahuda ada Daud. Setelah Daud ada Sulaiman. Setelah Sulaiman ada Zakaria. Kemudian Yahya. Kemudian Isa. Di Lewinya ada, di keturunan Lewinya ada Imran. Imran mempunyai 2 orang anak, yakni Musa dan Harun. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu bersaudara, tapi beda ibu. Ya. Kemudian juga dari Lewi itu sebagian sejarah ada yang mengatakan Ilyas dan Ilyasa juga bagian daripada Lewi. Ya. Kemudian ada juga yang dari Binyamin. Tahu Binyamin? Siapa Binyamin? Adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari Binyamin ini Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi itu sekilas sejarah tentang Bani Israel atau sanadnya para anbiya. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam, ternyata Allah memberikan titisan atau nur makhluk yang paling mulianya, yakni Muhammad SAW, bukan di kalangan Bani Israel, tapi ditarik ke atas di saudaranya Nabi Ishak alaihissalam, yakni Nabi Ismail. Maka inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa Bani Israel, kenapa orang-orang Yahudi, kenapa orang-orang Nasrani, para pendetanya, para pemuka agamanya, orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, karena ada tendensi suatu sifat iri dalam hatinya. Nabi-nabi terdahulu dari keturunan ini, kenapa kok bisa Ismail? Padahal Ismail juga saudaranya Ishak. Padahal Ishak nenek moyangnya ya Yakub. Yakub siapa? Israel. Ya. Ya, jadi itu karena penting itu diulas ya, karena surat Al-Baqarah ini berkaitan tentang pembahasannya seperti itu ya, tentang nasabnya para anbiya. Dan ingatlah, wa idz qultum, ketika kalian berkata Bani Israel, ya Musa, wahai Musa. Berarti Musa ini bukan Yahudi. Hanya saja Musa ini masuknya ke keturunan Bani Israel, tapi bukan Yahudi, karena dia ini melalui jalurnya Lewi. Kalau Yahuda itu baru dia nabinya Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan Isa. Ya. Tapi kenapa di sini Allah memberikan bahasan bahwasanya Nabi Musa itu berdakwah kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, ya. Karena pada semasa zamannya Nabi Musa alaihissalam, dari 12 keturunan Nabi Yakub itu masih ada semua. Jadi belum musnah pada zamannya Nabi Musa. Jadi dari keturunannya Nabi Yusuf itu ada rombongan nasabnya. Jadi masih lengkap. Setelah Nabi Musa baru udah nggak lengkap. Ya, yang tersisa hanya Yahudi. Dan itu sudah diramalkan oleh Rasulullah. Yahudi itu akan membuat 2 kerusakan di Baitul Maqdis. Kerusakan yang pertama dulu pada waktu zaman para anbiya, dari nabinya itu nasabnya dari mereka sendiri, mereka bunuh-bunuh para nabinya. Kerusakan yang kedua hari ini masih berlanjut, ya, entah sampai kapan. Sampai Allah janjikan nanti Imam Mahdi yang akan membebaskan sendiri Baitul Maqdis. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbir, kami tidak akan sabar, ala ta'ami wahid, atas satu makanan saja. Jadi ceritanya pada waktu itu Allah mengaruniakan kepada Bani Israel yang 12 kabilah ini, ya, dari keturunan masing-masing, satu makanan yang makanannya itu dari surga. Setelah melalui proses pengejaran
Fir'aun. Maka Nabi Musa itu pada waktu zamannya Fir'aun, kalangan Yahudi pada waktu itu, ya, tepatnya kalangan Yahudi dari keturunan Yahuda, umumnya dari Bani Israel itu menjadi budak. Sedangkan Nabi Musa sendiri yang sebenarnya keturunan Bani Israel, tapi pada waktu itu dihanyutkan, ya, kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Asiyah, istri Fir'aun, ya. Akhirnya Nabi Musa ini nggak ketahuan kalau nasabnya itu ke Bani Israel. Pada waktu itu Bani Israel pada umumnya kebanyakan jadi budak. Yang berkuasa adalah dari kalangan Fir'aun, raja-raja. Ya. Suatu ketika ada dari kalangan nasab Fir'aun berantem dengan budak. Budak ini keturunan dari Bani Israel. Dengan refleksnya Nabi Musa alaihissalam membela budak tadi yang teraniaya dan memukul satu pukulan kepada orang yang keturunan raja ini, Raja Fir'aun atau rakyatnya Fir'aun, sampai meninggal dunia. Ini awal mula, ya. Awal mula Fir'aun ini murka kepada Musa, anak angkatnya sendiri. Setelah ditelusuri ternyata keturunan Israel. Dan dari Bani Israel sendiri pada waktu itu masih dimuliakan oleh Allah Bani Israel. Artinya terkenal kalau dari Bani Israel itu keturunannya para nabi. Ditambah ada ramalan, ya, dari para penyihir Fir'aun bahwasanya kerajaannya akan runtuh. Akhirnya dikejarlah Nabi Musa. Ya. Dan nyambungnya ceritanya begini. Ya. Dibawa itu 12 firqah itu atau Bani Israel itu oleh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir. Ya, dibawa, dan dalam salah satu perjalanan mereka minta makan. Dikasih makan. Nabi Musa berdoa, akhirnya diturunkan manna wa salwa, kenikmatan dari surga. Tapi yang namanya Bani Israel, ya, kata Bani Israel, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami nggak sabar kalau makanannya gini doang. Coba, makanan dari surga dibilang gini doang. Artinya mereka itu punya sifat yang mu'tadin, berlebih-lebihan, keluar batas, dan mufsidin. Apa mufsidin? Membuat kerusakan. Ya. Fad'u lana rabbak. Wahai Musa, doa lagi ke Tuhan kamu. Nah, enak aja nyuruh Nabi, ya. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Doa ke Nabi suruh mengeluarkan dari bumi itu mimbaqliha, sayur mayur. Wa kithaiha, mentimun. Wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang-kacangan, ya. Wa basaliha, dan bawang merah. Qala, maka Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti makanan yang baik itu dengan makanan yang lebih rendah? Karena makanan dari surga, tapi mereka mintanya yang begitu. Ya karena sudah watak mereka. Karena hakikatnya yang mereka minta itu bukan makanan, tapi mengolok olok. Ya. Ihbitu misrang. Maka keluarlah kalian menuju ke suatu kota. Fa innalakum ma sa'altum. Di sana nanti ada makanan, kata Musa begitu. Wa dhuribat 'alaihim adh-dhillatu. Maka mereka dikembalikan ke dalam kehinaan. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Maka mereka kembali ke tempatnya dengan membawa murka dari Allah. Dzalika bi annahum, karena mereka yakfuruna bi ayatillah, telah kufur dengan ayat-ayat Allah. Sekali lagi Allah jelaskan di sini, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat dan orang yang melampaui batas. Ya. Itu sekilas tentang kisah Bani Israel
di dalamnya orang Yahudi. Jadi kalian mesti tahu, Nasrani itu bukan agama, Yahudi itu bukan agama. Semuanya dinisbatkan dari nama tempat dan dari nama orang. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai satu misi, yakni supaya manusia menyembah kepada Allah. Apa agamanya? Islam. Jadi Islam adalah bukan agama baru. Paham sampai di sini? Itu sejarah yang sebenarnya. Ya. Jadi Nasrani dinisbatkan nama tempat, yakni Nazaret. Nama tempatnya dari Isa alaihissalam. Yahudi dinisbatkan ke nama orang Yahuda. Ada pertanyaan? Bukan. Nazi itu bukan Islam. Hitler itu bukan Islam. Tapi memang Ang Didi pernah baca salah satu artikel, Allah alam itu benar atau enggak, membahas tentang satu hadis yang mana hadis itu lembarannya tidak ditulis atau digabungkan dengan hadis yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan lembaran itu ada di Istanbul, Turki, tapi tidak masuk ke hadis-hadis sebagaimana kitab-kitab hadis di Bukhari maupun Muslim, yang mana Rasulullah itu di situ memberikan nubuah tentang akhir zaman. Ada seorang yang bernama Hitler, tapi menggunakan to, karena pada waktu itu orang Arab susah mengucapkan Hitler. Ya. Kemudian juga wallahualam, ya, apakah Hitler itu yang mana diramalkan itu orangnya bengis, tegas dan kejam, membunuh lebih daripada ribuan orang, ya. Ya artinya tokoh-tokoh besar yang hari ini sejarahnya kita ketahui, ya, meskipun backgroundnya dia orang yang jahat, itu sudah dinubuahkan. Ya, artinya mungkin dia punya garis keturunan, kalau tidak keturunan orang yang dulunya itu memang baik, atau juga sebaliknya, keturunan orang yang benar-benar besar tapi bengis. Ya. Adapun kalau ya jelas bukan Islam, Hitler bukan Islam. Ya. Merujuk pada tadi salah satu hadis yang dinubuatkan, tapi hadis ini wallah alam Ang Didi belum tahu, ya, artinya belum ke Turki, ya, ada enggak benar lembarannya dan itu sahih atau enggak. Tapi intinya Hitler di sejarah manapun bukan Islam. Tapi ada titik positif yang mana salah satu pesan Hitler, kenapa saya banyak membunuh orang Yahudi, kemudian saya sisakan sedikit agar kalian tahu betapa kejamnya orang Yahudi. Ya, itu saja sudah sejarah yang jelas masanya. Dah lagi? Nabi satu zaman, Nabi Zakaria, Yahya satu zaman, Nabi Ayub, Zulkifli satu zaman, Nabi satu zaman cuma diutus di tempat yang berbeda, di kaum yang berbeda, ya. Jadi kalau menurut hadis sahih itu Nabi itu bukan hanya 25, tapi 124.000. Hanya saja yang digelari laqab Nabi dan Rasul itu 25. Jadi artinya dari keturunan Nabi Ibrahim, kemudian selain Ishak dan Ismail itu ada, tapi sejarahnya tidak gamblang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran yang 25 ini, ya. Jadi memang kebanyakan satu zaman itu mereka hidup berbarengan, tapi kan teknologi nggak secanggih sekarang, ya.
Artinya sekarang kan kita hidup di Indonesia, dia hidup di Amerika, entah dimanapun itu, kita seakan-akan hidup bersama kan, karena ada HP. Tapi dulu mah enggak. Jadi yang di sini kita ambil saja dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah ke kaumnya 900 tahun lebih, nggak ada yang beriman. Sampai beliau berdoa supaya dimusnahkan semua orang-orang nggak kafir. Musnah tuh semua, ya kan? Beliau punya 3 keturunan yang akhirnya menyebar entah di mana. Setiap tempat ini sebagai tanda rasa adilnya Allah diberikan Nabi. Di Sukaselamat berikan Nabi, Bojong Raung diberikan Nabi, dengan jarak-jarak yang nggak dekat lah, maksudnya Bojong Raungnya entah di mana. Dan di Indonesia juga kemungkinan besar ada Nabi, karena sebagai bentuk maha adilnya Allah. Tapi tidak tahu di zamannya sebelum Masehinya itu berapa, kan begitu. Nabi Adam itu hidup sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang Masehinya 2.000 tahun, 6.000 tambah 2.000 berapa? Ya itulah peradaban manusia, sekitar hampir 10.000 kurang. Ya. Jadi sebagai rasa adilnya Allah, karena manusia ini hidup di tempat-tempat yang berbeda, tidak ada komunikasi, tidak ada HP, maka diutus di setiap tempat itu Nabi. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Syed, ada Nabi apa lagi? Banyak sekali. Nabi Khidir saja yang terkenal nggak termasuk 25 Nabi kan? Yang salah satu gurunya Nabi Musa. Ya. Banyak. Allah a'lam bishawab. Ya, jadi memang mereka itu kebanyakan memang hidup sezaman. Ya. Yang 25 ini enggak sejaman, tapi ada yang sejaman. Di antaranya Nabi Ayub dengan Nabi Zulkifli, kemudian Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, ya karena mereka ibu dan anak, bapak dan ayah. Ya, bapak dan anak. Kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, gitu. Ya, ada lagi? Yahudi itu awal mulanya mereka itu mengikuti bapaknya Israel. Siapa Israel? Yakub. Awal mulanya mereka itu kaum yang dibanggakan. Mereka menyembah Allah. Tapi karena ada salah satu tendensi atau kepentingan, ya, dan mereka juga, ya intinya manusia biasa seperti kita, ya bahkan dikabarkan melalui Al-Quran mereka punya watak yang melampaui batas. Akhirnya mereka melencengkan ayat-ayat Allah, ya. Jadi mereka tidak menyembah Allah lagi. Mereka melencengkan Taurat, ya. Jadi yang mereka sembah itu hanya Talmud, berhala yang tidak berbentuk. Apa berhala yang tidak berbentuk? Mereka menyembah garis keturunan mereka, menganggap mereka yang paling mulia di antara manusia lain, menganggap ajaran mereka yang paling benar, padahal Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka sudah merubah kitab-kitab mereka. Mereka sudah tidak mau menerima Taurat. Mereka sudah merubah Injil. Seperti itu. Ya. Jadi mereka menyembah berhala yang tidak berbentuk. Di Islam ada nggak orang yang menyembah berhala yang tak berbentuk? Hari ini yang dagang tapi ninggalin sholat, dia menyembah berhala yang tak berbentuk. Hari ini yang bertani, yang meninggalkan sholat, menyembah berhala yang tak berbentuk. Ya, jaga pom, meninggalin sholat, ya, salah.
Ka'bah. Ka'bah isi bensin Ka'bah. arah Kiblatnya dia kan bener. Lagi? Kalau sekarang udah dibuat-buat ya, ada tembok, tembok ratapan gitu. Awal mulanya memang sejarahnya kita itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Makanya dalam surat Al-Baqarah ini awal mulanya menceritakan tentang peradaban manusia, kemudian asal usul tanah suci, diantaranya Allah menceritakan Baitul Maqdis dulu. Ya. Jadi memang Baitul Maqdis itu kaitannya erat memang ya. Jadi Nabi Ibrahim kan punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membersihkan lagi nih Ka'bah nih. Dalam sejarah Ka'bah itu memang ikhtilaf. Ya, satu fatwa Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Satu fatwa Ka'bah itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Artinya yang membuat itu Nabi Ibrahim, hanya merenovasi. Nah, kemudian setelah Nabi Ismail ya wafat, maka Anbiya kan dari jalur Ishak saja, Nabi Ishak nih ya. Dan Nabi Ishak diberikan karunia yakni Baitul Maqdis. Karena di Baitul Maqdis ini masih ada keturunan Anbiya, masih terjaga dan dijaga, maka dijadikan tanah suci. Sedangkan dari sini Nabi Ismail wafat, ada enggak? Enggak ada. Jadi melenceng kebanyakan mereka. Ka'bahnya diisi apa? Berhala, kan? Kenapa kiblat kita awalnya enggak ke situ? Karena masih melenceng di sini. Ya. Kemudian ya. Sampai Nabi Isa sudah tidak ada, Nabi Muhammad, karena pada waktu itu tanah suci juga masih ke sana dan para anbiya juga dari keturunan Ishak. Nabi Muhammad ya awal pertama kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Sampai kita bertemu dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad supaya sholatnya berganti ke Masjidil Haram, kiblatnya. Yang mana setelah Ka'bah itu dibersihkan dari berhala. Seperti itu. Ada lagi? Syiah. Wallahu alam. Syiah ini Ang Dini nggak tahu pasti ya Syiah ini, tapi umumnya Syiah itu sudah berbeda dengan kita. Ya. Syiah itu kalau kita melihat ke sejarah, ya, pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perpecahan. Ya. Tepatnya pada waktu itu di perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ya. Terpecahlah. Ya. Yang tidak taat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka keluar. Bahwasanya mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah durhaka, tidak lagi mengikuti Al-Quran, ya, mereka keluar. Mereka mengambil golongan sendiri atau pemberontaklah. Mereka ikut jalurnya Muawiyah. Ya. Itu yang disebut Khawarij. Nah, kemudian orang-orang yang membela Sayyidina Ali itu bukan murni orang muslim saja. Ada orang yang munafik, berkedok muslim, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga mereka itu membela Ahlul Bait atau keturunannya Rasulullah dari jalur Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, tapi dilebih-lebihkan. Baik itu dalam segi ibadahnya, baik itu dalam segi politiknya. Ya. Yang dilebih-lebihkan dari segi ibadahnya, menganggap Ali ini imam, bahkan naudzubillah lebih cocok menjadi nabi, ya. Menganggap sahabat yang lain kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.